Ya Bapa, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dunia tidak tahu. Tidak ada yang sadar bahwa malam ini akan mengubah segalanya. Langit Yerusalem redup, seakan bintang-bintang memilih untuk bersembunyi. Seorang pria berlutut. Nafasnya berat. Keringat bercampur darah menetes dari dahinya, membasahi tanah yang dingin. Beban yang ia pikul lebih berat dari seluruh dunia, lebih dalam dari segala penderitaan manusia. Ia berdoa, suaranya lirih, penuh kegembiraan. Ya Bapa, jika mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dan di sana, dalam keheningan yang menyesakkan, keputusan telah dibuat. Tiba-tiba, cahaya obor membelah kegelapan, suara-suara kasar memenuhi udara, langkah-langkah kaki semakin dekat. Di depannya, berdiri seorang sahabat. Yudas, dengan ciuman, ia menyerahkannya. Para prajurit menangkapnya, menyeretnya pergi, seolah ia adalah seorang penjahat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa bukan tali yang menahannya, melainkan kasihnya kepada dunia. Malam berlalu dalam siksaan. Di hadapan pengadilan manusia, keadilan kehilangan maknanya. Tuduhan palsu dilemparkan kepadanya, tetapi ia tetap diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada amarah, hanya keteguhan seorang raja yang tahu bahwa inilah jalannya. Di hadapan Pilatus, manusia dihadapkan pada pilihan, seorang pembunuh bernama Barabas atau Yesus, Sang Kudus. Pilatus mencoba mencuci tangannya, tetapi tidak ada air yang cukup untuk membersihkan rasa bersalahnya. Prajurit Romawi menghunus cambuk mereka. Cambukan pertama mendarat di punggungnya. Kemudian yang kedua, dan yang ketiga. Daging terkoyak, darah mengalir. Tubuhnya yang dahulu menyembuhkan kini hancur oleh kejahatan manusia. Mahkota duri ditancapkan di kepalanya, darah membasahi wajahnya. Tetapi dalam matanya tidak ada kebencian, hanya ada kasih. Dan akhirnya salib diberikan ke pundaknya. Kayu yang kasar dan berat itu menjadi bebannya. Setiap langkah terasa seperti 1000 batu menghimpit tubuhnya. Langkah demi langkah, ia berjalan menuju Golgota. Kakinya tersandung, tubuhnya jatuh ke tanah yang berdebu. Namun, dalam luka, dalam kelelahan, dalam penderitaan yang tak terbayangkan, ia tetap melangkah.
Di antara teriakan hinaan dan cemoohan, seorang wanita berdiri di kerumunan. Maria, ibunya. Air matanya jatuh, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menyaksikan putranya berjalan menuju kematian. Di puncak bukit tengkorak Golgota, palu-palu diangkat tinggi. Dengan setiap ketukan palu, dunia seakan berhenti berputar. Paku pertama menembus tangannya, darah menyembur, membasahi kayu salib. Tangan kedua dipakukan. Jemarinya yang dahulu mengangkat yang lemah kini terpaku tanpa daya. Paku terakhir menembus kakinya. Dan salib ditegakkan. Di bawah kakinya, mereka yang mencemooh menertawakannya. Prajurit membagi jubahnya. Seorang pencuri di sampingnya mengejeknya, sementara yang lain memohon belas kasihan. Dengan suara lirih tetapi penuh kuasa, ia berbisik, "Hari ini juga, engkau akan bersamaku di dalam Firdaus." Langit mulai gelap, matahari menolak bersinar, alam berduka, bumi pun bergetar. Dari atas kayu salib, dengan kekuatan terakhir yang tersisa, ia berseru, "Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan akhirnya, dengan suara yang mengguncang dunia, ia berseru, "Sudah selesai." Kepalanya tertunduk, tubuhnya lunglai. Saat itu juga, tirai bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Alam bersaksi bahwa ini bukan kematian biasa. Ini adalah pengorbanan terbesar dalam sejarah umat manusia. Mereka menurunkan tubuhnya. Mereka membaringkannya di dalam kubur. Batu besar digulingkan menutupi makamnya. Dunia mengira ini adalah akhir, tetapi mereka salah. Karena dalam keheningan kubur, sesuatu sedang terjadi. Dalam 3 hari, batu itu akan terguling. Dalam 3 hari, kematian akan dikalahkan. Dalam 3 hari, harapan akan bangkit dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit